Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ya. Mohon maaf ya, di pagi hari ini kalian harus terpaksa masuk untuk mengikuti mata pelajaran Bapak, gitu ya. Tapi memang Bapak menugaskan kalian itu artinya tidak pakai seragam sekolah. Ternyata kalian tidak pakai seragam sekolah, terlihat tampan. Auranya itu keluar, ya kan? Artinya terlihat bibit-bibit orang suksesnya pun juga udah kelihatan. Amin ya, amin gitu loh. Karena sehari-hari anak kalian Bapak lihat itu pakai seragam sekolah, biasa aja Bapak lihat gitu ya, gitu. Artinya baru kelihatan akan menjadi orang sukses. Tapi kalau sekarang nih ke Bapak lihat nih, terlihat seperti udah orang sukses lah. Amin ya, gitu. Dan Bapak memang selalu mendoakan kalian agar menjadi orang sukses di masa depannya. Oke, sebelum pertemuan ini kita lanjutkan, Bapak mohon Brasko dipimpin doanya biar pelajaran hari ini berjalan lancar. Oke, silakan dipimpin Brasko doanya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin tidak pakai masker karena biar materi yang Bapak sampaikan itu tersampaikan. Kalian bisa melihat mimik dari mulut Bapak ya, gitu. Tapi tetap kalian menjaga kesehatan, tetap kalian pakai masker, gitu ya. Mendengarkan Bapak, tapi jangan sampai kalian lepas masker kalian. Karena di pandemi ini kita harus menjaga kesehatan biar tidak tertular COVID lah, gitu. Oke ya. Jadi Bapak berharap kalian selalu menjaga kesehatan dan Bapak juga berdoa biar kalian selalu sehat walafiat. Oke. Selanjutnya atur posisi nyamannya kalian duduk. Kalian mau nyamannya gimana? Mau diputar bangkunya juga nggak jadi masalah, aduk ke Bapak. Biar kalian melihat ketampanan Bapak ya. Ya posisinya diatur sebaik mungkin. Kita agak nyantai belajarnya, tapi masuk ke pikiran dan ke hati. Oke, selanjutnya absensi dulu nih. Kita absensinya, kalian absensi. Ada di sini ada ada Classroom ya. Ada Classroom. Di sini absensi kalian, gitu ya. Kalian bisa absensi di sini nanti. Ya. Bapak ingin memotivasi kalian bahwa di dunia pendidikan itu sangat bermanfaat. Karena kenapa gitu ya? Orang yang tanpa dididik itu tidak akan menjadi orang sukses. Karena tidak tahu jalurnya mau kemana gitu. Dia itu mau jalannya lewat mana dia nggak tahu. Siapakah yang mengasih jalur itu adalah seorang guru. Gitu. Jadi kalian harus masuk ke dunia pendidikan biar kalian tahu arah kalian itu mau berjalan melangkah itu harus kemana. Dan Bapak sebagai guru kalian dan juga sebagai partner kalian, gitu ya. Bapak ingin mendidik kalian yang tadinya nggak bisa menjadi bisa, yang tadinya nggak paham menjadi paham. Gitu. Dan insya Allah ketika kalian mengikuti materi Bapak hari ini, gitu, insya Allah hidup kalian akan merasa enjoy, merasa nyaman. Karena apa? Gitu. Kalian dibekali sebuah ilmu. Ilmunya ilmu apa? Karena kalian ambil jurusan teknik komputer dan jaringan, ya ilmu jaringan. Gitu. Maksudnya apa sih Pak? Gitu kan ya? Maksudnya gini gitu loh. Tahu pembalap sepeda motor? Artinya gini, kalau dia hanya sekedar bisa balapan, ketika motornya rusak, ya sudah, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Tapi kalau mekanik gitu ya, dia bisa balapan, ketika motor rusak, dia bisa perbaiki. Begitupun juga kalian. Kalian ngambil jurusan TKJ gitu ya. Ketika kalian berkreasi, berinovasi di depan komputer maupun laptop, terjadi trouble, maka kalian akan bisa melakukan perbaikan itu. Misalkan ngehang, kalian bongkar visinya. Misalkan internet nggak nyambung, kalian bisa menyambungkan internetnya. Itulah kelebihan dari anak TKJ.
Jadi bukan hanya semata-mata teori di depan layar, ngetik dan sebagainya, gitu. Tapi kalian juga bisa mengatasi ketika ada trouble. Jadi motivasi Bapak hari ini, ketika kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan benar, insya Allah pikir kalian akan terbuka. Maka doa Bapak yang tadi di awal kalian menjadi orang sukses, insya Allah akan terjabah. Amin. Ya, paham ya semuanya ya? Oke, Bapak ingin merefresh materi sebelumnya, gitu. Artinya yang sudah pernah kalian pelajari, entah dari Bapak, entah dari guru lain tentang jaringan. Kira-kira dari kalian ada nggak yang mau ditanyain selama kalian pandemi tentang jaringan? Terus kalian punya inovasi apa? Kalian berkeinginan apa itu? Ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana Bagas? Ya mungkin karena kondisi sekarang masih corona, saya ingin bertanya seperti ini, Pak. Kan kalau kondisinya seperti ini, bagaimana kita seorang anak teknik komputer gitu ya, melihat suatu kondisi yang dimana itu sangat sulit untuk kami, kan ibaratkan kami ini masih pemula, masih awam gitu tentang jaringan ini. Iya. Karena walaupun sudah dibekali gitu Pak. Iya. Nah, itu seperti apa itu solusinya untuk kedepannya? Oke. Di pandemi ini memang banyak masalah-masalah yang dihadapi baik dari sekolah maupun dari orang tua, bahkan dari kalian. Ya kan ya? Gitu. Nah, solusinya kalau kalian seandainya memiliki sebuah ilmu, nanti materi Bapak adalah dari kabel nih. Kalau kalian memiliki sebuah ilmu yaitu materi Bapak dari kabel, artinya pasti kalian punya masalah kendala pertama di paketan. Ya, sinyal kadang putus-putus. Gitu ya. Gitu. Maka dengan adanya pelajaran materi hari ini yaitu net kabel, nanti kalian akan bisa mendesain. Contoh misalkan di rumah Bagas nih ya, ada adik kamu misalkan ada satu, kakak kamu ada satu, bahkan kamu tiga ya. Terus orang tua atau kamu sendiri pun, wah paketan mulu gitu ya. Nah, dengan ilmu yang nanti Bapak bekali, kamu itu bisa bikin akses point yang dimana satu jaringan itu bisa dipakai bersamaan. Mungkin itu bisa mengatasi masalah, ya kan ya gitu. Jadi kamu bisa buat nanti jaringan wireless LAN itu di rumah. Gitu. Nanti Bapak ajarkan. Oke, paham ya? Oke, teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, ya. Kemudian analisis kebutuhan perangkat jaringan di kabel. Lanjut. Oh, ini nama orang ganteng ya. Ya. Oke. Selanjutnya peta konsep. Jadi kalian itu kalau mengerjakan sesuatu itu harus ada konsepnya. Sama halnya ketika orang ngebangun rumah, itu ada orang yang mengkonsepnya. Sebut apa tuh biasanya? Arsitek ya. Jadi arsitek itu mengkonsep gitu loh. Ini bangunan rumah sekian meter, tingginya berapa, nanti dibikin berapa lantai, fondasinya seperti apa, itu di konsepnya. Begitupun juga jaringan kita. Jaringan kita harus punya konsep. Gitu. Konsepnya apa gitu. Oke, lanjut. Nih, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini itu ada tiga percabangan. Pertama, persyaratannya. Persyaratan peralatan jaringan nirkabel. Sama halnya tadi arsitek. Ketika dia mendesain sebuah bangunan, dia sudah tahu berapa sak semen, berapa pasir, berapa besinya. Nah, begitupun juga ini. Peralatan jaringan nirkabel kalian harus tahu. Kalian membuat apa? Kabelnya berapa panjang? Akses poinnya berapa banyak? Perlu repeat kah? Gitu. Tujuan pembelajaran yang tadi Bapak bilang. Dengan perangkat-perangkat jaringan nirkabel yang telah disediakan peserta didik, yaitu kalian menentukan persyaratan jaringan nirkabel dengan benar. Terus yang kedua, menentukan jenis jaringan nirkabel dengan benar. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan perangkat jaringan nirkabel dengan benar. Oke, sekarang kalian lanjutkan tugasnya. Yang tadi Bapak bilang harus diskusi, kalian kerja kelompok. Tugasnya adalah bagaimana cara kalian mengatasi permasalahan transfer data 2-3 laptop. Oke. Oke, boleh digambarkan topologi nanti Bapak kasih kata. Silakan kalian diskusi. Dari hasil diskusi yang kami dapat untuk menganalisa membangun jaringan wireless local area network atau WLAN, itu kami membutuhkan
device-device seperti mikrotik. Di sini kami menggunakan mikrotik RB 941 2ND. Kemudian kami juga menggunakan USB wireless dan juga menggunakan access point. Ini kesimpulan dari Bapak. Syarat-syarat peralatan jaringan di kabel antara lain minimal terdapat dari 2 buah perangkat komputer yang terhubung, kemudian saling berinteraksi, ya, yang tadi sudah dipresentasikan sama teman kalian. Terus saling bertukar data, sharing hardware dan software. Oke, berdasarkan bentuk topologi jaringan di kabel yang ada, itu ada 2, topologi ad hoc, topologi infrastruktur. Ya, selanjutnya berdasarkan jarak jangkauan jaringan-jaringan di kabel, yaitu antara wireless WAN, wireless MAN, LAN dan PAN. Oke, peralatan yang untuk membangun jaringan wireless antara lain yang tadi sudah dipresentasikan, ya, yaitu ada access point, mikrotik, antena kalau memang dibutuhkan, ya, kabel jumper, PoE yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya, mikrotik PoE, kabel UTP, perangkat petir, penangkal petir atau tower jika dibutuhkan. Maka inilah kesimpulan dari materi hari ini. Oke, paham ya semuanya, ya? Oke. Nah, langkah berikutnya kita evaluasi. Kalian lihat lagi di Google Classroom Bapak, itu ada evaluasinya. Oke, waktunya habis. Nanti Bapak koreksi, nanti Bapak kasih nilai, nanti Bapak umumkan nilainya. Saat ini materi sampai di sini, Bapak harap sangat bermanfaat buat kalian semua. Dan Bapak berharap kalian menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang tidak sulit dalam menghadapi kehidupan, dalam arti kata dalam dunia teknik komputer jaringan, kalian bisa mengatasi itu semua. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Jangan lupa kalian jaga kesehatan kalian, karena kesehatan lebih penting dari segalanya. Ya. Apapun itu, kesehatan yang paling utama. Oke, sebelum Bapak tutup, silakan dipimpin doanya dulu. Ketua kelas, oke, Bapak. Bapak pakai baju bebas ya, gitu ya. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Sudah selalu buat anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada yang disampaikan Pak Untung, monggo. Iya, Pak. Halo Pak Untung. Iya. Iya, Pak. Monggo menawi badhe ngendika. Oh, iya. Ora ketang 2 menit atau 3 menit. Iya, baik. Oke, jadi untuk pembelajaran, kalau tadi kan memang sudah dari awal di pembukaan, saya bisa bergabung lengkap di kelas jenengan, ya. Iya. Dari sisi, cuma tadi mungkin dari sisi penyampaian materinya terlalu panjang. Ya, karena kalau mungkin metodenya problem based learning atau itu nanti mungkin dari sisi masalahnya saja nanti yang diangkat terlebih dahulu, nanti baru didiskusikan bersama-sama dengan anak. Kemudian tadi untuk interaksinya ya mungkin perlu ditambah Pak, karena biar nanti fokusnya tidak ke teacher center tapi bisa ke student, bisa lebih banyak lagi. Yang pertama di awal-awal itu dari sisi skin gambar sudah bagus, sudah jelas itu dari perangkat saya jelas. Memang suara di awal tadi agak itu Pak, agak kabur dan samar, nggak jelas itu Pak. Oh iya. Suaranya itu nggak jelas, jadi fokusnya apa itu saya nggak bisa mengikuti secara persis. Salam sih dengar, mulai salam dengar, terus ada persepsi motivasi tadi ya dengar, tapi samar-samar, nggak begitu jelas. Tapi menjelang pembelajaran hampir berakhir tadi, ya kira-kira 20 menit hampir berakhir itu,
setengah pelajaran lah. Kalau 2 kali 30 ya berarti 30 menitan itu sudah cukup bagus, Pak. Oh, iya, iya. Suaranya sudah bisa terdengar, gambarnya juga bisa dinikmati secara baik. Oke, saya kira cukup saya. Sudah saya apresiasi kameranya ada 1, 2, 3, 4 ya, 4. Iya. Sudah jelas kameranya. Alhamdulillah. Iya. Ya, terima kasih Pak Pram.